Yang mana? Kan itu tulisan Al-Quran, Bang, lahir bawah pohon kurma, bukan Bible. Kalau di Al-Quran menjelaskan tempatnya di bawah pohon kurma. Nah, Kan ada itu dia. dedaunan yang memayungi kan. Itu tempatnya. Inilah tempatnya Lalu kan. saya tanyakan, Hah? sesuai yang ditulis oleh penulis Bible ini, tempatnya itu teduh enggak Wah, lahirnya itu? saya nggak tahu Bang teguh atau enggak. Tapi bukan di Ditulis bawah kan? pohon kurma, Bang. Enggak tertulis kan? Iya, tapi tidak di bawah pohon kurma. Yang tertulis hanya seperti ini. Terlahirlah seorang bayi lalu diletakkan di palung. Iya. Oh, Mbak Lona Ana mau nanya itu, silakan Mbak Lona, silakan. Monggo. Apa Mbak Lona? Mbak Lona mau nanya apa? Oh, saya nggak resign. Tapi salah ngeliat kalau gitu. Silakan sih mau nanya aja, Mbak Lona. Pak Ginting, selamat malam. Ginting, Mbak Lona, bukan Gunting. Aku mau modus juga. Ginting, kan saya bilang Pak Ginting. Oh, saya yang salah dengar. Bukan Pak Genting, bukan. Namanya Pak Ginting, bukan Pak Genting. Lanjut, just kidding itu. Duh, Pak Ginting, ini loh, nggak mau jawab sapa saya. Ya, lanjut Bu. Oh, siap. Saya kira saya kirain dicuekin. baper Pak Ginting. Lanjut. Kirain saya ini nih, dibenci sama Pak Ginting takutnya. Waduh. Ampun. Ya, dan saya nggak pernah lah membenci orang. Aduh, saya yakin. Ya, terima kasih Pak. Karena saya dipaksa bicara, saya mohon izin untuk bertanya ya Pak. Saya berharap pertanyaan saya tidak mengulang pertanyaan Ikhwan Fillah sebelumnya, karena saya terlambat masuk tadi. Boleh. Silakan. Baik, mengenai Isa dan Yesus, apakah pribadi yang sama atau apakah pribadi yang beda? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi ditanya, pasti saya akan mengatakan ini pribadi yang sama. Nah, ya Pak? Dasarnya apa Bu? Dasarnya ada satu kuncian yang saya rasa kuncian itu tidak akan bisa dibohongi. Di situ titik temu antara Bible dan Al-Quran, Pak. Di mana titik temunya? Ada di Nabi Zakaria. Coba Zakaria gimana? Ya. Zakaria itu juga disebutkan di dalam Bible ya, di Lukas 1:5-7, juga di beberapa Lukas yang lain. Apa yang dilakukan Zakaria? Sebentar, kita jangan ke apa yang dilakukan. Kita fokus ke tokohnya dulu aja, Pak. Boleh? Iya. Tokohnya? Iya, lanjut. Zakaria di sini. Nabi Zakaria. Beliau adalah imam besar saat itu, nabi, mempunyai anak di usia senja yang bernama Yohanes. Ya, Pak ya? Mana namanya Yohanes? Ya. Ada di, saya lupa, sebentar saya cari dulu Pak, saya lupa. Itu ada di Lukas. Jangan Lukas. Ibu harus menceritakan menurut Al-Quran. Oh, menurut Al-Quran. Baik, ada di Quran surat Maryam ayat 7. Maryam ayat 7 ayat, ya. Boleh. Ya, Maryam ayat 7. Bang Ginting, baca Bang Ginting. Iya, sabar aja Mas. Bang. Biar adil gitu. Iya, ini mau saya baca ini. Maryam ya. Maryam surat ke-19. Ya, 19. Surat ke-7. Ayat ke-7. Surat ke-19 ayat ke-7. Kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Apa hubungannya nih? Ya, di sini kalau di dalam Al-Quran bernama Yahya, kalau di dalam Bible bernama Yohanes. Dari mana, Bu? Ada tadi saya sudah sebutkan, tapi Bapak nggak boleh izinkan saya baca Lukas tadi. Iya, dari mana dasarnya Ibu menyatakan Yahya ini sama dengan, Yahya ini pembaptis nggak? Ya, Yohanes Pembaptis. Mana dituliskan pembaptis dalam Al-Quran? Tidak ada, Pak. Tetapi Yahya adalah putra dari Zakaria. Kita kunciannya di Nabi Zakaria ya, Pak? Iya, anak Zakaria di dalam Alkitab Yohanes Pembaptis. Iya, Zakaria, betul, Pak. Bahkan ya, Pak, mohon maaf ya, di Lukas 1 ayat 13, saya bacakan ini. Tetapi malaikat,
Kan Jangan Bapak tadi dipotong dulu Pak, bilang. biarin jelasin dulu Bang Ginting, jangan kebakaran dulu. Yang tanya aja cewek ini. Saya jadi takut sama Bang Ginting. Lukas Cewek satu ini. berapa? Bang Mbak Lona? Ginting tuntasin dulu. Kalaulah nanti Bang Ginting nggak setuju, oke lah. Di dalam Alkitab, Zakaria itu mempunyai seorang nama yang berbeda Yohanes Pembaptis. Aduh Bang Ginting, tadi saya udah baik. tanya sama Anda, Injil lain itu tunjukin nama saya. Kalau Anda yakin imani kitab Injil yang mana Anda imani, tunjukin nama saya. Ibu Lola. Yes. Bingung Mana kan? Pak? Kayaknya kalau orang gini jelasin jangan dipotong-potong. Ntar saya minta tunjukin kitab Injil yang lain yang Anda imani yang mana. Tadi kan kita udah Bingung puas Bang. ntar. Bang. Ini Kita tuh udah ini- puas loh ngomong. ini agak ribet ini. Biarin tuntasin, Mbak. Biarin dulu Lona. satu-satu. Ya udah silakan coba saya lanjut. Pak Ginting tadi asik dengan bapak-bapak, kenapa dengan saya sensi banget ya? Ya udah oke. Lanjut. Ya, jadi gini Pak, kita fokus ke situ. Kalau tadi Bapak berkata bahwa di dalam Alkitab Bapak di situ ada penulisan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau saya ngopi dari Alkitab Sabda, ya Pak ya, di ayat 13 tidak ada namanya Yohanes Pembaptis, hanya Yohanes gitu. Itu kalau menjawab pernyataan Bapak tadi bahwa ini Yohanes Pembaptis, karena Bapak bertanya harus ada kata pembaptis di dalam Al-Quran. Saya tidak menemukan pembaptis di Alkitab Sabda di ayat 13, di nomor 13 di Lukas. Ya Pak ya? Boleh kita lanjut sekarang Pak? Lanjut Bu. Sepakat di sini Pak? Oke, Lanjut. terima kasih. Baik, berarti kita sepakat di sini bahwa Yahya dan Yohanes adalah orang yang sama. Coba, Karena Ibu. berasal dari bapak yang sama, yaitu Nabi Zakaria yang hidup. Ya Pak, gimana? Sebentar, coba Ibu bacakan dulu Alkitab Sabda Ibu Matius 3 ayat 16 dan 17. Oh sebentar Pak, saya cari. Saya klik dulu ya Pak ya. Ya. Aduh, internet Atau saya di share agak ini. screen lah. Saya nggak bisa share screen Pak, Oh, bisa ya. Ya udah. karena saya pakai ini, pakai Matius berapa? Matius 3 ayat 16 dan 17. Matius 3, 16, 17. Bang Rey, terima kasih ya Bang Rey. Belum saya share screen. Oh belum share screen ya, paling nggak udah mau Terima bukain. kasihnya nanti. Kita katanya Bang. Sama nggak? Aduh, kenapa internet Udah larut saya? biar agak ketawa-ketawa dikit, slow pikirannya Pak Ginting. Iya, setuju. Matius 3, 16, 17 ya Pak ya. Aduh, saya pakai bahasa Inggris. Harus sabda ya Pak ya? Oke. Saya suka Enggak, yang bahasa Inggris Pak. Ini apa? IMB malahan. Oh, di mana? Maunya? Ini apa Sabda. ini yang aku tampilkan ini? Ini sabda ya? Di MP sama versi Arab. Nah, 16 Ibu baca. Izin mendirikan bangunan. 16. Coba Ibu baca. Ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Maka tampaklah langit terbuka baginya dan dia melihat roh Elohim turun bagaikan seekor merpati yang datang ke atasnya. Oke, saya paham maksud Bapak. Bahwa di sini yang membaptis adalah Yohanes kan? Iya. Oleh karena itu muncullah terminologi Yohanes Pembaptis kan? Iya. Ya, padahal Alkitab sendiri tidak menyatakan sama sekali ada Yohanes Pembaptis. Loh, Ini adalah sebuah kesimpulan. Ini kesimpulan, Pak. ini peristiwa, Bu. Kesimpulan. Saya tahu dari peristiwa ini maka kemudian disimpulkan bahwa Yohanes di sini karena ada nama lain Yohanes, ini adalah Yohanes Pembaptis supaya tidak salah orang. Oke. Sekarang di Karena mana Alkitab sama sekali tidak menyatakan di sini ada Yohanes Pembaptis, Pak. Oke, sekarang gini, Kecuali Bu. di situ ditulis Jangan dulu. oleh Yohanes Pembaptis. Buru-buru. Santai aja, Bu. Tengah. Baik, Oke. Pak. Coba Ibu tunjukkan di Al-Qur'an Yahya membaptis Isa. Mana ada membaptis dalam Islam, Mas? Kami tidak, iya Pak. Ya, kalau tidak ada, beda. Gimana Ini. ada iblis makan kerupuk? Nah, di kitab Anda ada nggak? Gitu aja, susah. Ada kadang-kadang ini makanya sebetulnya Al-Qur'an tidak ada Yahya membaptis. Berarti beda ya Yahya dengan Yohanes ya. ini Bang Ginting. Oh, jangan hanya melihat satu peristiwa itu, Pak. Bapak mau mengabaikan itu Nabi Zakaria. Hanya karena satu peristiwa Yohanes di sini tidak membaptis. Ibu, saya tidak mengabaikan Zakaria. Tapi itu adalah Zakaria yang lain yang bukan dimasukkan Alkitab. Sama seperti Oke. yang disampaikan Bang Budi tadi, 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Yesus yang lain. Bang Ginting. Kalau gitu boleh nggak Bapak menunjukkan bahwa ada nama Zakaria yang lain di zaman itu?
di Bang masa Ginting, itu. aku mau nanya Ketika Bang Ginting. sebentar Pak. Ketika saat itu ada tokoh-tokoh yang bernama ya Pak, Nabi Zakaria, yang bernama Maryam, yang bernama Yahya, yang bernama Yesus. Ada 4 tokoh ini Pak, kunciannya. Bisa saja Bu, cuman saya nggak tahu. Dan sekarang Nah, berarti asumsi itu Pak. ada loh Bu, dengar ya. Namanya Bisa juga asumsi, Ginting asumsi, ngarang mulu. rupanya. Ya kan? Ternyata ada rupanya yang lain. Dan Ibu menunjukkannya kepada saya. Inilah dia. Paham ya? Sampai sini ya? Ini Bang Ginting, boleh nggak aku jelas sedikit? Silakan Bang. Boleh, Ini Bang silakan. Ginting, kalau diberitakan namanya beda sedikit itu berarti langsung beda ya? Ya kalau berbeda pasti jelas berbeda. Enggak, misalnya Musa, terus ditulis Moses, itu beda, tulisannya beda kok. Kalau itu kan bahasa Ibrahim, Abraham, Afram, beda dong. Selalu Bang Estra. begitu kah? Bukan, Bang Estra. Masalah linguistik tidak saya perbincangkan. Ya kan? Tetapi yang saya perbincangkan adalah masalah tentang autobiografi. Oke. Kalau Itu- autobiografi itu kan artinya bisa berita itu bisa beda-beda. Kita ngomongin Bung Karno saja tentang peristiwa yang lalu itu akan beda-beda. Tapi sosok tanggal lahirnya sama, tempat lahirnya sama, ibu bapaknya sama, berarti sosoknya sama. Tempat Kalau lahir- berita beda, ya wajar. Wong itu proses waktu dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga ke telinga. Wajar. kan kita Tempat lahirnya sama. Sama Kita- tempat lahirnya, Pak boleh Ginting. berubah. Oh, Yesus itu yang punya keturunan dari Yusuf. Itu yang diyakini. Oh gitu, Sedangkan di ya dalam Islam sudah. itu nggak ada. Oh gitu, ya sudahlah. Jadi Yesus itu punya keturunan silsilah di Lukas, keturunan dari Yusuf. Itu. Oh, Oke, paham ya Bang Ersa ya? Kembali ya ke ya Roma. percaya Nyari aku, ya ada. Dalil bagaimana Yesus punya bapak namanya Yusuf, Ah, anaknya semoga Daud. tercerahkan aku Bang Budi. Terima Nah, kasih, semoga gitu. tercerahkan. Jadi kritis saya Bang Budi. berpikirnya. Bang Budi, Bang Jadi Esa, sama-sama ya. kembali- Kita akan kembali yang ke- berbeda ya. Terima kasih Bang Budi, saya berpikirnya jadi lebih kritis. Sama-sama Bang Ersa. Bang Budi, berbeda ya Yesus dengan Isa ya. Klop ya. Jadi kritis aku. Berbeda dalam hal beritanya. betul. Kembali ke Mbak Lona, amunisinya sudah ready nih. Silakan. Ya, oke ya, berbeda ya. Oke. Beritanya, berbeda beritanya ya. Jadi loh, kok beritanya sekarang. Tadi kan Sosoknya berbeda sosoknya. Sosoknya Lona, silakan, Mbak Lona. sama. Habis pokoknya Ginting di sini. Oh, habis. Abang Sosoknya sama, tapi dipaksakan berbeda. dia dari pagi Tuhan. mengatakan bahwa Yesus dan Isa berbeda. Iya, Tuhan itu Oke. mempunyai silsilah. Ini Mbak Oke, Lona, oke. Mbak Lona. Kembali Mbak Lona ya udah malam. Mbak Lona harus longgar ya, tapi Amunisinya. nanti dibedakan terus, dibantah terus harus longgar. Amunisinya Memang- udah ready nih, Mbak Lona. Silakan. Nah, moga Mbak Lona nanti kan akan berbeda terus, apapun alasannya. Jadi harus longgar, silakan. Aduh. Saya belum makan seharian ini, Ustadz. Astagfirullah. Ya udah, Ibu Saya Lona. usahakan. Minta alamatnya nanti saya Ya. kirim pakai itu pakai Nah, ini Gojek ntar. GoFood. Enggak puas-puas dia. Saya kirim pakai link di chat. Jadi siap-siap Lanjut, aja, Oke. kalau siap-siap diomongin beda, ya harus longgar. Ya memang beda. Oke. Karena yang Oke lah, satu Pak Ginting. ginting Bang asumsi. Ersa, biar dilanjut lah. Oh iya, sorry. Jangan mengulang Oh, iya, kalimat gitu. Ya silakan. Baik, Ya. tadi sampai di mana ya? Aduh. Masalah Zakaria, Yahya di pembaptis. Oh iya. Sebentar, Jadi Ustadz, saya begini. minum dulu. Info sedikit Pak Ginting. Kalau versi Arab Yohana namanya. Dengar dulu, Bu, Abang. Bu Rahma sudah setuju bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Nah, di chatnya baca itu. Burama. Silakan speak up nanti setelah Ginting asumsi udah seneng, asumsinya terkabul. Bu Rahma udah setuju. Ya kan? Asumsinya Bu Rahma. terkabul, seneng banget Ginting. Pak, Sudah satu Bu orang Rahma, sudah satu Bunda, orang. Bu, Nanti sebentar lagi Bu Lola juga tercerahkan.
Paham dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan lanjut Mbak Lona. Saya juga setuju sama Bang Ginting berbeda. Aku bukan setuju. Aku bukan setuju pendapatmu Ginting. Tapi Yesus sama atau tidak dengan Isa itu yang penting dia bukan Tuhan menurut Bible. Ya sudah, itu bukan Tuhan Ibu, saya Tuhan saya kok. Iya menurut Biblemu loh. Saya setuju sama Ginting, Yesus itu berbeda Nanti dengan Isa. saya menjelaskan pandangan saya ya, setuju dengan Pak Ginting, setuju juga dengan Al-Quran Islam. Ada kesamaan, ada perbedaan memang. Aku setuju menurut itu siapa tadi Bang Swaib tuh. Alur ceritanya Lola aja mau beda. lanjut nggak? Sudah siap belum? Bu Lola mau bicara. Iya. Ya silakan. Monggo Silakan, kalau Mbak yang Lola. lain masih dilanjutkan boleh. Kalau ingat lagi silakan dituntaskan boleh. Silakan. Saya coba ingat-ingat lagi tadi sampai di mana ya. Ya, Sampai di Yohanes Pembaptis. Jadi meskipun Bapak tadi bawa ke Markus tadi ya, saya lupa. Markus atau Matius tadi. Nah, ya. Tapi secara eksplisit di sana tidak dikatakan sebagai Yohanes Pembaptis literal. Ya, Pak ya, karena tadi kenapa saya bawa ini? Karena tadi Bapak juga meminta adanya Yahya Pembaptis di dalam Al-Qur'an. Di sini kita sama, tidak ada dua-duanya. Ya, Pak ya? Gimana? Pakat. Lah, kok di mana gimana sih? Bapak ini. Saya ngantuk Pak Ginting. Gimana Pak tunjukkan? Ginting sepertinya ya benar sudah ngantuk. Pak, saya ulang ya. Tadi, aduh sampai di mana nih saya jadi ikut ngantuk. Ya, tadi kan Yohanes. Siapa Yohanes? Yahya kalau di dalam Al-Qur'an. Ya, Pak ya. Siapa Yahya? Anak dari Nabi Zakaria. Peristiwanya bagaimana? Nabi Zakaria memiliki anak bernama Yahya di usia senja. Dua-duanya kita sama di sini. Ya, Pak ya. Kemudian kita tadi sudah menyepakati ada nama Yahya dan Yohanes. Tapi Bapak bertanya, apakah Yohanes ini Yohanes Pembaptis? Iya, saya katakan iya. Terus Bapak meminta bukti adanya kata-kata, apakah di dalam Al-Quran Yahya juga membaptis? Maka Bapak minta bukti, saya tidak bisa buktikan karena tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Kemudian Bapak bawa ke Markus untuk menyatakan bahwa Yahya di sini adalah Yohanes Pembaptis. Meskipun di sana tidak dinyatakan secara literal bahwa ini adalah Yohanes Pembaptis, tetapi ada peristiwa pembaptisan. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa ini Yohanes Pembaptis hanya karena Yohanes ini adalah hanya untuk membedakan dengan Yohanes yang lain dari peristiwa pembaptisannya. Tetapi kita sepakat di sini disimpulkan bahwa tidak ada nama Yohanes Pembaptis secara literal di dalam Alkitab ataupun Yahya Pembaptis secara literal di dalam Al-Quran. Kita sepakat itu, Pak? Bu, coba baca Ibu di dalam Matius ya. Matius 3 ayat 1, Matius 12 ayat Jawab dulu Pak Ginting. Jawab dulu sepakat apa enggak? Oh, tanya Matius. Matius 8 ayat 14 ayat 8 itu semua ditulis Jawabnya dari Matius. Matius 14 ayat 12, Matius 16 ayat Tanya 14. sepakat kok. Satu-satu Kalau- dong, Pak. Pak Ginting saya pertegas ya, kalau ditanya itu dijawab, kalau enggak menjawab Oke. berarti menyanggah aja, jangan nunjukin ayat ya. Dituliskan nama Matius Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Pak Ginting ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kan saya Please tunjuk you answer about 3 ayat 1. question from Mrs. Lona, you know? Coba tengok Inggrisnya, ayat berapa? Matius berapa? Matius 3 ayat 1. Matius 3. Oke, Matius 3. KJV-nya coba lihat. Jangan KJV KJV itu bahasa Inggrisnya susah. Oh yang Yang mana? Aku punya. international version aja, yang Bible Gateway boleh, Bible Hub boleh, Aki. Tapi saya ini lagi Indonesia Modern Bible. IMB. gimana? Di IMB, Indonesian, IMB. Indonesian apa? Modern Bible, Modern Bible. Indonesian Modern Bible. Oke. Kalau IMB jelas ada Saya lagi klik pembaptis. nih. Saya bawa ke itu tadi berapa, Pak? Matius 3 ayat 1. ayat 1. Oke. Nomor bukan ayat. Nomor ya. Oh, genealoginya ya ini Pak yang bikin saya nggak jadi dibaptis, Pak. Matius sama Enggak usah. Oh ya. Siap. Mohon maaf ya, Pak. Saya agak nakal malam ini, Pak. Aduh, gemes saya. Enggak usah nakal lah.
Pakai jual Ini diri loh lagi. saya tunjukkan sebentar ya. Balona Ini ini kayak gemesnya sama saya deh semenjak beli. LAI Aduh. versi 2010 ini paling muda loh Pak Ginting. Bu, saya katakan ya bahasa Yunaninya mau. Boleh, saya sih tidak menguasai Yunani. Saya Enggak. kalau bahasa Inggris saya bisa. Ini ya. Endeho hemera ekeinos. Para ginomai yornes ho baptiste. Beneran nggak nih bacanya? Tumben bisa. Tuh. Ya. Tumben. Ini berapa ya? terjemahannya di sana. Matius 3 ayat 1. Ya, Matius oke. kan? Iya, LAI. Matius kan? Oh, Iya. saya salah ketik. Matius 3 ayat 1. Oh iya. nomor satu. Karena ini bukan Injil bagi Bang Budi. Iyalah. Tapi berarti Ginting. ayat Markus tadi nyata di sana tidak ada kata Yohanes Pembaptis ya, Pak ya? Itu tidak dituliskan seperti itu. Kita kan berbicara Iya. untuk mencari ada nggak nama Yohanes Pembaptis dalam kitab. Iya. Soalnya Iya, boleh. Injil bagi Pak Ginting itu adalah Injil keturunan dari Daud. Sedangkan Daud itu keturunan dari Yusuf. Jadi Bang Budi. Yesus itu bapaknya Yusuf gitu Inilah loh. kita ngomongin data ini Pak Ginting ini. Bang Yohanes Boleh. LAI Matius 3-nya. share screen ini udah. Ini Pak. LAI versi 2010 ini ya, paling baru nih. Cari terjemahan keliru ya. Salah. IMB itu tahun berapa coba? Kita cari Alkitab terjemahan yang mendekati kebenaran. Jangan yang keliru. Yang nggak nyambung. Yang keliru Iya, itu boleh. Yesus bapaknya Daud. Jangan Alkitab pihak penyesat yang disampaikan di sini. Ini diresmikan LAI 2010 loh. Iya, yang palsu itu Bang. Menyusup. Ya udah, Rusak. gini aja Bang, nggak apa-apa. Kalau memang ada di Alkitab Yohanes Pembaptis kita terima karena memang itu adalah yang tertulis di sana. Tapi bahwa tadi yang di Markus yang Pak Ginting bawa kan memang nggak ada. Kalau di ayat lain ada nggak apa-apa Pak, silakan. Saya terima. Ya, oke, udah ya nama pembaptis ya. Mohon Oke. sedikit menambahkan, kalau Ya. memang berbeda, Zakaria berbeda, logikanya gini sih, kita Muslim membuat sebuah tesis bahwa hidupnya di masa sama Imam Zakaria. Di dalam Islam, Zakaria imam, yaitu orang yang mulia, di dalam Bible juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih diperdebatkan antara Yohanes dan Yahya, bawa ke dalam historikalnya. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh raja siapa? Di dalam Islam sejarahnya Yahya dibunuh juga oleh raja siapa? Cari di situ. Terus yang ketiga, ini yang paling fundamental ya. Kenapa dia dibunuh? Sama ceritanya, yaitu ketika Yahya atau Yohanes Sang Pembaptis itu sebagai mahar. Kenapa sebagai mahar? Karena syarat untuk raja ini menikahi wanita pilihannya, syaratnya adalah kepala dari Yahya atau Yohanes Pembaptis. Clear sebenarnya. Kalau memang kami membuat tesis begini, anti logikanya, ya, anti tesisnya harusnya Pak Ginting membawa sebuah cerita yang berbeda. Ada nggak cerita yang berbeda dari Bible? Faktor pembunuh, faktor pembunuhan oleh Yahya ini ya, yang dilakukan Yahya, yang dilakukan kepada Yahya atau Yohanes Pembaptis. Clear sebenarnya di situ ya. Kalau itu mau berbicara jujur, data dan logika. Itu aja sih tambahan saya. Dari tadi saya jujur tertawa ketika mendengarkan argumentasi yang nggak logik gitu. Saya Ayo, juga silakan. Bang Farhan. Mau ketawa di dalam hati tadi. Dalam hati juga saya tahan aja. Ini bukan tesis Bang, ini namanya dongeng. Bang Ginting lagi berdongeng ria. Gini, saya jelaskan ya, kenapa saya mau mengatakan ini berbeda. Ada sebuah ayat di dalam kitab suci saya, di dalam Matius 11 ayat 12 itu Bang. Ya, ini nubuatan Yesus loh. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Maksud saya begini, ada narasi-narasi Alkitab yang sengaja dibelok-belokkan oleh orang-orang tertentu, sehingga kebenaran itu akhirnya nanti jadi morat-marit, dan itu yang tidak kami terima. Oke. Gitu. Sebentar, Bang Farhan. Mohon Pak tadi ayat yang dibawa Bapak itu mohon disebutkan lagi Pak. Matius 11 ayat 12. Matius 11. Oke, lanjut monggo Bang Farhan. Oke, jadi kalau Anda mengatakan bahwa banyak yang menyelewengkan, makanya saya tanya, silakan tampilkan sebuah sejarah yang berbeda antara
proses pembunuhan terhadap Yahya atau Yohanes Sang Pembaptis dan dia adalah anak Zakaria, coba cari argumen Anda yang berbeda, baik catatan historikal maupun catatan Alkitab kitabiah. Itu sebenarnya jalannya di sana, Pak Ginting. Kalau Pak Ginting mau jujur ya, saya yakin hati Pak Ginting juga akan pasti merasa. Itu loh. Itu cara-cara pembuktian gitu. Gini, oke. Secara lengkap Alkitab menuliskan bahwa Yohanes Pembaptis itu dilahirkan oleh Elisabeth, istri daripada Zakaria, ya, dan di usia yang sudah lanjut. Dan Zakaria pada saat itu sampai dia bisu selama 3 hari, ya. Dan Yohanes juga dibunuh, dipenggal. Dan Yohanes Pembaptis makanannya adalah belalang dan madu. Dan Yohanes Pembaptis Apakah seumur hidup Yohanes makan belalang dan madu? Ada proses-proses tertentu. Saya bingung. Saya bingung konstruk berpikir Anda itu, saya bingung beneran. Nggak bisa mengikuti saya. Bang, dengar dulu. Masalah mau makan belalang dan madu dari sejak lahir, ada juga yang bicara dari sejak lahir kok. Jangan abang pertanyakan sesuatu yang seperti itu. Bukan fokus kepada konteksnya, Pak Ginting. Dengar dulu. Abang Pak percaya? Ginting. Dengar dulu. Abang percaya Gini, enggak? fokus kepada konteksnya, jangan hal yang seperti itu. Tobat, tolong berikan sebuah bukti nyata, proses pembunuhannya bukan dipenggal, raja yang melakukan yang sama, ya, dan proses itu sebagai mahar untuk pernikahan dia, syarat pernikahan. Coba bantah itu. Jangan deskripsi yang kecil itu akan mengaburkan deskripsi yang lebih jelas dan besar gitu loh. Dengar dulu, abang ngerti nggak? Semua yang saya jelaskan itu berdasarkan Alkitab dan itu tertulis di Alkitab. Dan Betul. dengar dulu, Bang. Kalau Anda membawa logika gitu, ada perbedaan artinya berbeda sudut pandang. Anda melawan kitab Anda sendiri. Bagaimana dengan Lukas dan Matius yang menerangkan silsilah Yesus yang berbeda? Apakah perbedaan itu mengatakan bahwa Yesus itu berbeda silsilahnya? Anda nggak konsisten ketika menjelaskan tentang Bible gitu loh. Jadi perbedaan sudut pandang. Jadi sekarang Anda melakukan, oh itu kesalahan. Padahal Anda di dalam debat, saya pernah dengan jelas mendengarkan, oh boleh, berbeda itu kan sudut pandangnya manusia. Saya masih ingat argumentasi Anda, saya pengingat yang baik. Kalau Anda mengatakan sudut pandang berbeda itu, seperti itu, menandakan bahwa ada kesalahan, berarti kitab Anda salah. 4 Injil yang ada, itu merangkum semua cerita dari sudut pandang yang berbeda semua. Jadi jangan hipokrit kalau berargumentasi ya. Oke, bagi saya sangat lucu gitu loh ya. Benar, saya lebih lucu mendengar perkataan abang. Apa yang abang ucapkan tidak seperti yang saya katakan. Saya tidak mengatakan boleh berbeda jumlah ayatnya ataupun narasi ayatnya. Yang saya katakan dalam menafsirkan itu boleh saja berbeda. Jadi saya lucu, mau tertawa terpingkal-pingkal, Bang. Karena apa abangnya katakan itu tidak seperti yang saya katakan gitu. Paham, Bang, ya? Kalau saya mau menunjukkan saling tertawa gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mengatakan apa yang tertulis dalam Alkitab itu, kalau ingin mau menyamakan harus sama dengan Alkitab, harus saya terima. Jadi harus sama persis ya. Ini ingat, saya garis bawahi, saya underline kalimat Anda, harus sama persis dengan kitab dia. Kitab Anda ketika menceritakan suatu peristiwa sama persis nggak? Ayo jawab. Abang nggak ngerti. No, bukan nggak ngerti. Anda mau ngeles. Coba parameter yang Anda bangun. Saya ini detail kalau mendengarkan suara argumentasi orang. Bahwa berbeda itu artinya tidak boleh berbeda dalam kitabiah. Narasi ketika 4 kitab itu menceritakan sama nggak narasinya? Dengar ya. Jangan abang obrak-abrik kitab saya. Loh, sekarang nggak tahu obrak-abrik. Sekarang saya nggak boleh bahas kitab Anda. Ketika Anda mentok jawabannya Anda seperti itu. Dengar dulu, ya dengar ya. Kalau abang ingin menyamakan kitab abang dengan kitab saya, abang harus menyamakan. Loh, saya menyamakan justru dari parameter argumentasi Anda. Konstruk berpikir Anda saya pakai. Yahya tidak ada membaptis Isa di dalam kitab abang? Yahya di dalam kitab saya adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapaknya sama. Membaptis Isa. Siapa Sebentar. Jangan abang sama-samakan. Sebentar. Oke, berarti kalau nggak sama sedikit pun ada perbedaan sedikit berarti itu adalah salah. Sekarang saya tanya, silsilah Yesus di dalam Lukas dan Matius sama nggak? Sama persis nggak? Mana? Sama persis nggak? Yang mana? Silsilah Yesus dan Lukas di Lukas dan Matius itu berbeda ya. Apakah itu artinya salah? Udah, mau saya jelaskan. Salah. Kamu sorry Bang Ginting ya. Kamu logika kamu nggak masuk sama sekali. Penonton pasti akan tertawa, ya. Biar sama-sama tertawa kita. Abang tidak paham tapi sok mengerti.
Di dalam Matius ada Yusuf sampai ke Daud. Di dalam Lukas itu yang dijelaskan adalah Maria sampai ke Daud. Makanya Bang tabayun dulu Bang. Paham sampai sini? Ini sama-sama tertawa kita jadinya. Oke, lanjut. Masih lanjut, saya boleh masuk? Silakan Bu. Udah selesai. Oke. Dua Tadi sosok yang saya- sama tapi beda persepsi, Ginting. Tidak sama. Jangan sama-samakan. Ih, Saya tertarik nih bahas tadi Pak Ginting sampaikan bahwa Nabi Zakaria bisu selama 3 hari ya Pak ya? Ya. Itu di dalam, Ayatnya ya. Mm-mm. kalau nggak salah saya pernah baca, lupa nanti di ayat di mana saya lupa ya. Ya boleh. Nah berarti sama dong kita Pak. Betul, Bu. Tapi kalau maksud saya gini, kalau Ibu ingin menyamakan, satu ayat pun jangan ditinggalkan. Jangan begitu dong Pak. Oke kita melihat peristiwanya ya. Peristiwa, tokoh, masa, zaman. Kalau ada yang Ibu tinggalkan, Kalau inilah Anda meminta yang sama plek ya tidak bisa Ya, begitu bukan. Pak. Anda Tidak. mengatur Tuhan berarti. bukan. Iya, betul. Kan saya baca ini ya. Pakai Sejak Jawaan. Yohanes Pembaptis hingga Bibelnya sekarang. itu hasil penyelidikan, Mbak Lona. Bibelnya hasil penyelidikan, Enggak. makanya banyak dirubah tuh di Bibel. Dikurangi. Itu yang nggak saya suka. Makanya saya bilang Pak, tidak Kalau sama. nggak paham ya dari Kalau tadi ya. Pak, Saya gini, tidak Pak. menyiapkan Kalau Ibu. di- Sudah, Lu kita buat asumsi. saya mohon izin dong berbicara Pak. Kalau oke sebentar, yang masalah 3 hari dulu di dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat ke-10 ya Pak ya. Di sana Allah menyatakan bahwa tanda-tandanya Nabi Zakaria akan tidak bercakap-cakap selama 3 malam, 3 hari padahal engkau sehat gitu Pak. Di sini kita sama ya Pak ya. Ya. Oke. Kemudian yang itu tadi saya jadi lupa tuh yang terakhir Pak Ginting bilang apa ya? Ya ampun, mohon saya diingatkan Iwan Sila. Bisu 3 hari. Setelah itu Lahir anak, hamil. Hamil. bukan yang itu Dibunuh. Ustadz. Dibunuh raja. Bukan. Aduh, yang barusan Pak Ginting sebelum saya jawab. Ya Allah, nih loh kalau Makan lupa. belalang sama madu. Bukan, Pelame-ame gue. Ya, yang itu kan tadi dengan Bang Farhan. Yang ini yang 3 hari ini. Tapi yang kemudian saya katakan bahwa berarti itu kita memaksa Tuhan untuk sama. Oh, ini nih Pak Ginting bilang bahwa dikurangi ya Pak ya. Dikurangi kan Pak tadi bilangnya bahwa kisah-kisah tentang Yesus di dalam Al-Quran itu dikurangi dibanding dengan Bible ya Pak ya. Nah, saya mau bantah itu karena apa? Faktanya di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Isa alaihi salam waktu bayi bahkan memperjuangkan, bahkan membersihkan kehormatan bundanya di Kita depan bicara semua Yahya dulu. masyarakat. Ibu, Jadi kita bicara jangan bilang ini dikurangi Pak, ini malah bertambah Pak. Yahya Tidak ada di dulu. Bible ditambah. Ibu, kita bicara Yahya dulu, belum ke Isa. Ya ampun. Baik, Makanya oke kan harus kalau longgar, gitu. harus longgar. Baik, sebenarnya gini, oke deh, nanti aja saya bahasnya. Baik, oke, gini. Sekarang ke Yahya dulu. Balik lagi ke Yahya ya Pak ya. Sampai di mana tadi Yahya? Jadi ketika- Keriting itu rambut. Ketika kita sepakat bahwa di sini tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah 3 malam. Pak, padahal saya kalau mau bahas ini Pak, sebenarnya malah Bapak akan merasa menang kalau saya katakan bahwa di dalam Bible bukan 3 malam loh Pak, bukan 3 hari loh Pak. Di ayat mana Bapak menyatakan bahwa, mohon maaf ini Iwan Fila, saya harus menyatakan ini, meskipun kita mencari kesamaan, tapi ketika ini perbedaan dan malah ini boleh dibilang kembali ke Pak Ginting sendiri, boleh kan Pak? Sekarang saya mau tanya, ketika Pak Ginting bilang bahwa ini 3 hari, di mana itu ayatnya Pak? Sebentar, saya baca dulu Bu ya. Siap Pak, saya tunggu. Saya lagi santai. Cuman lapar belum makan. Wow. Ya Ustadz. Jangan Ustadz, wah aku ilmunya iya, Abah Ersa. Iya. Oh ini membahas Nabi Yahya.
Iya, iya bro. Wis, Karena bro, kunciannya gimana bro? ada di iya adik saya ini Pak. Kunciannya ada di Nabi Yahya. Menurut saya, maksudnya bukan menurut saya, di dalam Al-Quran dan Bible kita bertemu di titik itu. Nabi Elias saja bisa menjadi Yesaya. Hmm, Apa tadi? di Cari apa? 3 hari 3 malam. Sebenarnya Iya, yang- logikanya gini ya, kalau nama aja gramatikalnya itu dibedakan kayak Yahya, Yohanes, itu sebenarnya menampar dia sendiri. Apakah Moses dan Musa itu berbeda? Orang Ya, Yahudi tadi. akan tertawa ngakak. Jadi Gini saya Bang nggak paham Farhan, logikanya. Iya, iya. yang semua nabi sama diiyakan. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, nabi yang lain-lain boleh, tapi khusus Nabi Isa tidak boleh. Itulah yang Yang namanya saya- hipokrit. yang saya lebih heran itu Ustaz, jujur. Karena itu Tuhannya. Jadi dia pakai standar ganda. Yang nabi lain boleh, Nabi khusus Nabi Isa nggak boleh. Bang Irsa, nabi lain juga akan saya buktikan beda. Jujur, Bang Ginting, saya sekalian bertanya ini, kenapa saudara Kristiani kita ini selalu menganggap bahwa definisi nabi itu adalah khusus untuk Bani Israel, Pak? Ini saya pengen tahu jawaban Pak Ginting. Karena nabinya bukan hanya Bani Israel aja, Bu. Sebelum Nah, Nabi Israel karena itu ada nabi. Nah, saya sepakat Pak di sini karena ada banyak saudara Kristiani kita yang saya sempat berdiskusi, mereka mengatakan bahwa definisi nabi itu hanya khusus untuk Bani Israel. Makanya saya tanya ketika mereka di sana, mohon maaf misionaris di live chat, ketika saya berdebat sama mereka di live chat, saya tanya, kalau begitu bagaimana dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh yang jelas-jelas itu jauh di atas Bani Israel. Mereka nggak bisa jawab, Pak. Apa mereka manusia biasa? Padahal mereka bapaknya para manusia di bumi ini. Lucu gitu, Pak. Tapi saya ternyata di sini kita sepakat. Saya dan Pak Ginting sepakat. Oke, kita lanjut boleh, Pak? Sudah ketemu ayatnya, Pak? Ini yang Yunus Ternyata apa yang tidak Matius? disebutkan 3 hari, Bu. Berarti saya pernah mendapat informasi dari orang. Karena di mana ditulis dalam Lukas 1 ayat 20 ya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Enggak ada 3 hari. Kenapa saya ucapkan 3 hari? Mungkin ya di dalam diskusi-diskusi yang lain saya pernah mungkin ada orang mengatakan 3 hari dan saya tidak mengeceknya, saya telan bulat-bulat, akhirnya menjadi memori di benak saya dan ternyata tidak ada 3 hari, Bu, yang saya ketahui. Oke, Bu ya. Allahu Akbar, berarti Bapak sudah secara tidak sadar, ya Pak, jauh di lubuk hati Bapak menerima itu dari Al-Quran, Pak. Bukan. Terserah, ya faktanya di sini tidak ada, Pak. Yang jelas-jelas. Itulah kebodohan saya. Ketika ada informasi tidak saya cross check dulu. Dan saya menyesal akan itu. Saya bertobat. Dan tidak akan kembali lagi. Luar biasa Bapak. Saya salut dengan kerendahan hati Bapak. Kesatria ini. Terima kasih ya Pak. Bertobat tadi Bu. Ayo kita buktikan yang lain tidak sama. Nah, gimana? Sempat menyinggung terkait dengan apa Nabi Zakaria berbicara ya. 3 hari itu ya. Kita simak aja dulu. Kita simak. Yuk lanjut Mbak Luna. Baik. Boleh kalau yang lain mau menambah boleh kok. Besok siapa? Yunus Pak Ginting. Bang Soeb dulu kalau gitu silakan. Oh iya silakan. Kita buktikan. Sama atau tidak? Yunus sama diperhatikan Yunus. Abraham dan Ibrahim aja beda. Apanya yang LRI dulu, LRI, ayo LRI maju. Dalam Alkitab yang dikurbankan itu Ishak. Dalam Al-Quran Ismail, kan udah beda kan? Itu temanya beda Pak Ginting. Kalau mau besok sama saya. Iya, saya hanya menyatakan berbeda saja sudah. Di situ janggal loh Pak Ginting. Janggal sangat. Ini salah bukan? Saya ingin membuktikan bahwa itu berbeda. Masalah salah benar itu urusan Tuhan. Nah loh. Ya. Sudah. Kalau itu percaya, aku juga gitu. Masalah beda urusan Tuhan. Adam di Al-Quran aja pun berbeda. Berarti nenek moyang kita berbeda, Pak Ginting ya? Bukan
saya mau Karena telah kitab Anda itu ada Injil-Injil lain, udah jelas Nenek Injil moyang Pak Anda Ginting. berbeda. Nenek moyang Pak Apalagi dengan Ginting, nenek moyang saya Al-Quran. berbeda. Adamnya bukan Adamnya yang Ya, sama. Nuh di dalam Alkitab dan Al-Quran juga berbeda. Ya, Injil Anda aja udah berbeda. Markus sama Matius aja udah berbeda isinya. Yesus waktu lagi disalibkan ada yang bilang jalanan terbelah, di Matius nggak dijelaskan jalanan terbelah, langit terbelah, mana ada di Markus dikatakan begitu. Itu aja udah berbeda satu kitab itu. Waktu Yesus lagi disalibkan, ada gak di Matius menyatakan langit itu terbelah? Kita nggak usah menjelek-jelekkan kitab Enggak, orang. itu aja. Kitab Anda aja yang satu kitab itu kanonik aja udah berbeda. Masa Enggak. kamu mau nyamakan dengan Al-Quran? Nggak bagus Kitab lah. Anda aja udah berbeda. Saya jelaskan, masing menjelaskan. Buktikan nama saya kalau seandainya di kitab Markus, Matius, Lukas pada saat Yesus disalibkan itu sama semuanya. Tunjukin nama saya. Seperti itu. Gimana Bang Imrus? Kan harusnya gitu kan. Tentang masalah langit terbelah ada nggak di kitab Obrak-abrik Markus? Al-Quran, lalu Bang Budi mengobrak-abrik Nggak bisa Alkitab. jawab kan, makanya Injil lain itu. Nanti kalau ke situ akhirnya nanti kan kena penistaan agama, gak enak kita seperti itu. Nah, tadi kan Kok penistaan? ada Saya minta tunjuk sama Anda, kok penistaan? Sebentar Bang, ini udah kata-kata penistaan artinya udah fitnah. Tunjukin nama saya di dalam tentang masalah kejadian Yesus disalibkan sama ayatnya terbelah langit. Di antara Matius, Lukas, Markus, tunjukin. Kalau ada saya besok baptis. Oh sama semua tiga kitab Bang itu. dengar kalimat saya tadi. Jangan nanti Tunjukin nama saya. Kalau kamu menyatakan berbeda. Oh, nggak usah mengobrak. Ngarang kamu yang fitnah kitab kamu sendiri. Iya. Budi selalu andalannya itu tunjukin dibaptis andalan. Bukan, maksudnya Siapa lagi begitu. mau nunjukin? Sekarang siapa? Ya. Bu, supaya aku Tunjukin. minta kawas.